Wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muharman Lubis, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian untuk Magister Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang koleksi data, analisa data, dan tantangan pada penelitian. Oke, yang pertama adalah pembahasan mengenai penelitian yang bersifat kualitatif. Oke, secara garis besar, ada beberapa metode yang sering kita gunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi secara langsung, fokus grup, survei yang bersifat terbuka, observasi partisipan, literatur review, ataupun in-depth interview. Oke, nah kita bisa definisikan secara sederhana bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian eksplorasi. Ini kata kuncinya, yang digunakan untuk memahami, untuk mengerti, untuk memaknai, ataupun untuk mengetahui alasan-alasan tertentu atau pendapat-pendapat tertentu dari individu secara subjektif. Selain itu, dapat dikatakan ini adalah studi penelitian yang berbasis permintaan pasar. Jadi tren sedang berkembang ataupun sedang mengemuka yang tentunya sangat penting untuk diketahui pada saat tersebut. Yang fokusnya adalah perolehan data melalui suatu percakapan yang terbuka. Tujuannya tak lain adalah untuk memahami masalah utama dan mengembangkan ide serta metode untuk penelitian di masa yang akan datang atau masa depan. Perlu kita camkan bahwa metodologi penelitian kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang dalam bidang ilmu sosial. Hal ini digunakan untuk memperoleh dan menggunakan data kualitatif dalam memaknai, memahami, mengerti ya kehidupan sosial dari populasi sasaran. Di sini titik fokus utamanya adalah interaksi yang terjadi, ya, perubahan-perubahan, terus kemudian tindakan-tindakan, kemudian sebab akibat, ya, baik yang terjadi secara berkala, rutin, ataupun yang terjadi insidental. Walaupun sifatnya mikro ataupun spesifik, tapi ini bisa memberikan jawaban atas nilai-nilai yang dianut pada suatu tempat tersebut. Penelitian kualitatif juga melibatkan pengumpulan ya dan juga analisa. Semua penelitian pasti seperti itu. Namun fokus dari kualitatif adalah data-data yang sifatnya non-numerik seperti teks, video ataupun audio. Dalam memahami konsep tadi ya, pendapat, bahkan pengalaman. Jadi hal-hal yang sifatnya diskusi, cerita ya, pokoknya yang bukan numerik itu merupakan bagian terpenting ya, sumber terpenting ya, data-data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Dan tentunya ini dapat kita jadikan sebagai penambah ataupun peningkatan wawasan yang mendalam tentang suatu masalah ataupun bahkan menghasilkan ide-ide baru yang brilian, yang kreatif, yang inovatif sehingga penelitian selanjutnya bisa memberikan masukan, insight ataupun menambah sesuatu yang sifatnya bisa kontributif ataupun bermanfaat pada segmen ataupun topik yang sedang kita teliti. Kemudian penelitian ini biasanya digunakan untuk memahami, tadi sudah dijelaskan, tapi di sini seringnya ya mekanisme ataupun skema ya, bagaimana orang ataupun individu mengalami, merasakan suatu hal di dunia secara langsung berdasarkan persepsinya. Meskipun ada banyak pendekatan untuk penelitian kualitatif, namun cenderung fleksibel dan fokus pada mempertahankan makna ya. Jadi ini bagian yang harus dipahami ya. Selain interaksi, penelitian kualitatif memang fokus kepada makna. Ya, yang tentunya kaya ya, yang beragam, yang diverse, yang variasi ketika menafsirkan data. Oke, ini adalah salah satu metode yang
sering ya digunakan untuk mendefinisikan atau mensifatkan penelitian tersebut sebagai kualitatif adalah etnografi. Nah, etnografi ini adalah suatu metode dengan mengidentifikasi aspek dan variabel budaya ya berdasarkan usaha untuk meninjau langsung literatur. Jadi ada kelangsungan di sini. Jadi terlibat langsung atau peneliti berpartisipasi dalam kehidupan ataupun aktivitas yang dimiliki oleh objek tertentu. Nah, dia terlibat dalam lingkungannya, hidup dengan audiens target dan mengumpulkan data sambil mengamati dan berinteraksi dengan subjek. Etnografi adalah cabang antropologi yang memberikan penjelasan ilmiah tentang kehidupan bermasyarakat dan budaya manusia di suatu tempat. Salah satu teknik penelitian kualitatif yang sangat populer sehingga peneliti terlibat langsung menjadi bagian dari kehidupan tersebut sehingga dia bisa berpikir layaknya mereka ya memaknai nilai-nilai, memahami ritual, memahami aktivitas, memahami motivasi dan memahami struktur hierarkis yang ada di tempatan tersebut. Karena pembentukan sosial itu mau tidak mau akan membentuk tugas dan tanggung jawab ya, kolektivisme. Kemudian, kerja lapangan mengharuskan peneliti untuk terlibat dalam lingkungan dan hidup dengan kelompok fokus. Interaktif tersebut dilakukan untuk memahami tujuan, motivasi, tantangan, dan budaya individu. Ada juga naratif method. Ya. Ini adalah kegiatan untuk meninjau suatu urutan ya secara sekuensial dan melakukan wawancara untuk menggambarkan pengaruh terbesar kepada suatu individu yang tentunya terjadi dalam waktu yang sangat lama sebagai suatu kompilasi data. Jadi ada timeline-nya ya, ada periode-periode tertentu sehingga bisa kita narasikan ya. Jadi ada proses yang telah dilalui ya, sehingga ini cocok untuk dinarasikan. Dibutuhkan rangkaian peristiwa dalam membentuk sebuah cerita yang sifatnya kohesif ya, saling berurutan yang saling terkait. Namun mirip dengan narasi cerita, ia mengambil subjek dari titik awal dan melihat situasi kehidupan yang berbeda dari berbagai sudut. Di sini, peneliti melakukan wawancara mendalam dan membaca berbagai dokumen yang terkait tentunya untuk membuat dia jadi lebih paham dan lebih dapat mencerna mengapa sesuatu terjadi, kenapa, alasannya, siapa pelakunya, dan seterusnya. Aktor yang berada di belakangnya. Selain itu, ini juga mengulas peristiwa-peristiwa yang relevan yang bisa saja secara langsung atau secara sekilas kita melihat tidak ada hubungan atau relevansinya, tapi pada kenyataannya dia sangat berhubungan. Sehingga peristiwa-peristiwa itu bisa saja membentuk karakter ataupun mempengaruhi kepribadian seseorang. Terkadang wawancara dilakukan bahkan setelah berminggu-minggu, jadi dilakukan secara rutin, ya, untuk melihat konsistensinya, untuk melihat apakah jawaban-jawaban yang telah didapatkan sebelumnya itu memang terkait atau memang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Namun demikian, metode ini membutuhkan hasil yang disajikan dalam cerita pendek dan tema spesifik tertentu. Mungkin juga termasuk konflik, ketegangan, klimaks, ya, tantangan, dan yang paling penting adalah peluang yang bisa kita ciptakan untuk memunculkan inovasi. Jadi datanya itu sangat besar, sangat banyak, karena melibatkan periode yang sangat panjang, namun mau tidak mau itu harus kita bungkus, kita sederhanakan menjadi suatu cerita yang pendek yang bisa menyajikan hal-hal atau poin-poin yang penting dari penelitian tersebut. Yang berikutnya adalah grounded theory. Ini digunakan untuk mengembangkan suatu teori, mengidentifikasi perkembangan sosial, dan cara mengatasinya dengan melibatkan perumusan dan pengujian data sampai teori tersebut dikembangkan agar memberikan penjelasan, alasan, atau teori di balik peristiwa tersebut. Ini bertujuan tentunya untuk mengembangkan teori tersebut menjadi lebih baik lagi, baik dari sisi dimensinya, baik dari sisi misalnya keterlibatan aktor-aktor yang ada di belakangnya, hubungan sebab dan akibat, ataupun hal-hal lain yang bisa saja membuat suatu teori yang telah ada itu menjadi lebih baik lagi, atau bahkan mengganti suatu teori yang sudah ada dengan teori yang lebih baik, lebih sufficient, lebih proper, lebih sesuai dengan konteks-konteks yang ada di lapangan. Nah, tentunya tentang suatu fenomena yang memang ini menjadi muatan ya penting yang mempertimbangkan kita untuk melakukan suatu penelitian kualitatif. Di sini seorang peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data ya. Jadi ada kombinasi ya teknik-teknik pengumpulan data. Apakah dia sifatnya observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan analisis dokumen yang relevan. Selain itu, unit analisis ini adalah
isinya ya terkait dengan fenomena atau kejadian tertentu dan bukan perilaku individu. Jadi grounded theory lebih ke arah natural ya. Yang mau tidak mau memang pasti akan disebabkan oleh individu. Tapi di sini dia tidak terlalu banyak membahas terkait dengan individu, melainkan efek atau konsekuensi yang dimunculkan atau yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku sosial dan lain sebagainya. Biasanya teknik pengkodean yang berbeda dan ukuran sampel yang besar digunakan untuk mengidentifikasi tema dalam mengembangkan teori yang lebih baik dibanding dengan teori sebelumnya. Jadi ada juga penglibatan proses perubahan transformasi data-data kualitatif yang didapatkan melalui observasi menjadi kode-kode tertentu ya dengan indikator dan kriteria tertentu. Ada juga case study. Nah, pendekatan studi kasus ini hampir mirip ya dengan naratif metode di mana dia terjadi dalam periode waktu yang lama ya untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif dengan melibatkan berbagai kasus kontekstual yang unik dan beragam. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik subjek seperti peristiwa, orang, bisnis, tempat, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara naratif metode dengan case study adalah dalam case study kita lebih fokus kepada perbandingan ya, elemen-elemen yang penting, indikator-indikator penting, sebab-sebab mengapa suatu peristiwa menghasilkan ini dan itu, mengapa peristiwa lain malah menghasilkan yang sebaliknya. Beda dengan naratif metode yang lebih scoop ya, yang lebih ruang lingkupnya terbatas kepada satu kasus, dua kasus tertentu yang memiliki persamaan-persamaan sehingga dengan kita menceritakannya kita lebih sadar karakteristik ataupun hal-hal yang unik, hal-hal yang bermanfaat atau berguna atau yang terang benderang mengenai suatu peristiwa. Jadi perbedaannya adalah terkait dengan ruang lingkupnya, di mana kita menjadikan studi kasus itu sebagai basis atau dasar kita dalam mengambil suatu keputusan yang rencananya atau keinginan kita adalah mengaplikasikannya kepada konteks kita ya dalam proses perencanaannya. Beda dengan dalam kasus naratif di mana kita menganggap bahwa cerita tersebut telah selesai, telah usai, dan bisa saja ada beberapa hal yang kita jadikan sebagai landasan atau basis ya. Tetapi perbandingan ya komparasi tidak menjadi hal-hal ataupun usaha untuk mengekstraksi best practice tidak menjadi hal yang menjadi poin penting dalam naratif metode. Melainkan dalam naratif metode lebih kepada pengalaman ya, pengalaman yang bisa menjadi acuan atau inspirasi ya, tidak mesti sama dengan apa yang kita lakukan tapi lebih kepada inspirasinya ya, usaha atau proses yang panjang tersebut. Demikian pula data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel dan terpercaya, antara lain wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi sejarah. Jadi secara pengumpulan data ataupun analisa data, studi kasus bisa saja hampir mirip ya, bahkan bukan saja dengan naratif metode, tapi dengan penelitian-penelitian kualitatif yang lain seperti tadi ya, grounded theory dan lain sebagainya. Tapi memang ada esensi yang membedakan antara mereka dua. Karena di sini lebih kepada kasus-kasusnya. Jadi kasusnya itu sebagai subjeknya. Beda dengan naratif metode yang lebih kepada narasinya. Ya. Apa ide yang ingin dibagi bersama ya? Apa ide yang ingin diutarakan. Studi kasus juga dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu ya, seperti hukum, pendidikan, kedokteran, dan sains. Oleh karenanya, mereka dapat bersifat deskriptif dan juga exploratory dalam waktu yang bersamaan atau mungkin berbeda dengan menjelaskan berbagai aspek seperti sebab akibat, faktor yang mempengaruhi atau penghalang-penghalangnya. Berikutnya adalah historical. Ini juga hampir mirip ya dengan studi kasus dan juga naratif metode. Namun perbedaannya di sini adalah ya, di sini kita ingin menggambarkan suatu peristiwa atau meriksa suatu peristiwa masa lalu untuk memahami polanya. Jadi ada pola, ada pattern yang ingin kita lihat. Yang kemudian itu kita jadikan sebagai acuan dan basis dalam memprediksi. Jadi tujuan berikutnya adalah proses prediksi ya, skenario masa depan. Karena anggapan atau asumsi bahwa sejarah akan berulang lagi kalau kita tidak siap atau mengantisipasinya. Metode historis menggambarkan peristiwa penting yang sudah terjadi dengan berbagai interpretasi dari para ahli dengan menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Jadi ada penglibatan juga expert di dalamnya. Kemudian teknik ini menggunakan banyak sumber
ya untuk menguji ide-ide alternatif suatu peristiwa. Mengapa kita menginterpretasi suatu peristiwa seperti ini, kenapa bukan seperti ini, dan seterusnya. Sehingga kita lihat benang kusut yang terjadi dan coba kita clearkan apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut. Metode ini juga membutuhkan pengembangan garis besar penelitian dalam mengatur seluruh proses pelaksanaan di mana hasil akhirnya akan menyajikan temuan penting dalam bentuk biografi. Ada juga fenomenologi, ini adalah penelitian bisnis yang berfokus pada pengalaman, peristiwa, dan kejadian dengan mengabaikan atau memperhatikan realitas eksternal dan fisik. Juga dikenal sebagai non-positivis ataupun non-positifisme ataupun negativis, ya, yang merupakan variasi dari interpretisme bersama dengan variasi lain seperti hermeneutika, interaksionisme, simbolik, dan lain-lain yang memprioritaskan pengalaman serta pada makna fenomena tersebut. Nah, terus penelitian ini juga menggambarkan ya pendekatan filosofis bahwa apa yang dirasakan ya dan juga yang dirasakan secara langsung dianggap lebih dapat diandalkan daripada penjelasan atau interpretasi dalam komunikasi. Jadi lebih kepada hampir mirip dengan etnografi yang memperkaya ataupun memperkuat ya pandangan tentang apa yang kita rasa secara langsung. Cuma bedanya di sini lebih kepada fenomena yang terjadi, bukan kepada kegiatan sosial yang terjadi. Ide-ide yang dihasilkan dari sejumlah besar data dengan cara induksi dan kepentingan manusia, serta perspektif pemangku kepentingan dalam merefleksikan keberhasilan atau kegagalan mereka. Jadi lebih kepada refleksi atau representasi yang terjadi. Yang terakhir, yang bisa kita utarakan dalam kesempatan ini adalah action research, ya. Ini salah satu penelitian kualitatif juga di mana metode ini menghubungkan teori dan praktek dalam berbagai siklus untuk mendorong perubahan yang inovatif. Pada dasarnya penelitian tindakan ini hanyalah suatu bentuk untuk penyediaan refleksi diri yang dilakukan dalam situasi sosial untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan praktek sebagai cermin perbaikan akan pemahaman dan situasi di mana praktek tersebut telah dilakukan, ya, baik secara berkala ataupun secara berangsur-angsur. Nah, proses penyidikan interaktif ini harapannya menyeimbangkan tindakan pemecahan masalah yang diterapkan dalam konteks kolaboratif, jadi ada usaha bersama atau kerjasama di dalamnya dengan analisis ataupun penelitian yang tadi ya sifatnya kolaboratif berdasarkan data untuk memahami penyebab mendasar, ya, jadi mencari alasan, motivasi ataupun sebab yang memungkinkan prediksi masa depan